Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aris Haryanto, mahasiswa Magister Teknik Sistem Angkatan 2021, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang buku Pola Pikir Sistem, karya dari Bapak Agus Mariono. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang buku Pola Pikir Sistem, saya akan coba memperkenalkan pengarangnya, yaitu Bapak Agus Mariono. Beliau Associate Profesor Dr. Engineer Agus Mariono, lahir di Sukoharjo. Pada tahun 1982, beliau mendapatkan gelar pelajar teladan di Sukoharjo. Kemudian menyelesaikan pendidikan sarjana teknik sipil di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1987. Pada tahun 1991 sampai 1992, beliau mengikuti penelitian di bidang hidrolika di Institut für Hausbau und Tunnelbau di jurusan bangunan air dan terowongan di University of Innsbruck di Austria. Kemudian beliau menyelesaikan S2 dan postdoktornya di University of Karlsruhe, Jerman, pada jurusan manajemen sumber daya air, hidrolika, dan irigasi. Buku ini terdiri dari 121 halaman, diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, dan merupakan cetakan ketiga di tahun 2019. Adapun latar belakang munculnya atau ditulisnya buku ini dilatar belakangi jawaban atas keprihatinan penulis terhadap kondisi saat ini, di mana pola pikir, konsep, dan implementasi berpikir sistemik masih sangat langka di masyarakat. Hampir setiap permasalahan yang muncul disebabkan karena lemahnya pemahaman berpikir sistemik, apalagi berperilaku dan bahkan berkarya secara sistemik. Saudara-saudara sekalian, buku ini ditulis dengan bahasa yang menurut saya sangat sederhana dan komunikatif, sehingga sangat mudah untuk dipahami oleh siapapun dengan latar pendidikan apapun, baik itu sosial, ekonomi, teknik, atau yang lainnya. Buku ini terdiri dari 6 bab. Bab yang pertama menjelaskan mengenai pola pikir asistemik, kemudian bab kedua pola pikir sistemik, bab ketiga tentang konsep berpikir dan berperilaku secara sistemik, kemudian bab keempat ini terkait dengan pengembangan sumber daya manusia berpikir dan berperilaku secara sistemik. Adapun bab kelima itu juga dijelaskan tentang pengembangan program S2 dengan konsep kesisteman. Baru pada bab ke-6 itu berupa kesimpulan dan saran. Pada bab 1, pola pikir asistemis. Jadi sebelum penulis menjelaskan apa itu pola pikir sistemik, beliau memperkenalkan tentang pola pikir yang tidak sistemik atau pola pikir asistemik. Di sini beliau menjelaskan ada 8 poin yang termasuk model pola pikir yang asistemik. Hal ini memberikan gambaran dan edukasi kepada kita para pembaca sebenarnya pola pikir asistemik itu seperti apa. Dan ini bisa memberikan gambaran kepada kita ketika kita memandang suatu masalah, apakah kita termasuk bagian dari orang yang berpikir secara asistemik. Dan kalau berpikir secara asistemik, bagian mana atau posisi kita di mana terhadap pola pikir asistemik tersebut. Yang pertama adalah pola pikir sektoral, di mana penyelesaian masalah itu bidang per bidang. Kemudian pola pikir temporal, menyelesaikan masalah untuk periode waktu tertentu atau bersifat non-sustain. Yang ketiga, pola pikir pragmatis, di mana merupakan gabungan antara pola pikir sektoral dan pola pikir temporal. Kemudian yang keempat, yang termasuk dalam pola pikir asistemik adalah pola pikir insidental, di mana ini juga merupakan gabungan antara sektoral, temporal, dan juga pragmatis. Adapun pola pikir yang kelima, yang termasuk dalam pola pikir asistemik adalah pola pikir tekstual, di mana hanya berdasarkan secara tekstual atau secara tertulis. Sedangkan selanjutnya adalah pola pikir kontekstual, ini kebalikan dari pola pikir tekstual. Yang ketujuh dijelaskan di buku ini adalah
pola pikir parsial merupakan bagian dari pola pikir yang asistemis. Pola pikir parsial ini menyederhanakan permasalahan menjadi bagian yang kecil, jadi menyelesaikan masalah bukan dalam big picture atau secara sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, pola pikir integralistik, itu termasuk dari pola pikir asistemik. Selanjutnya pada bab kedua baru dijelaskan tentang apa itu pola pikir sistem. Penulis menjelaskan dimulai dari definisi yang sederhana tentang sistem, komponen sistem, keterpaduan, kerjasama, interaksi, perencanaan dan implementasinya, kemudian dijelaskan arti sistem secara lengkap. Pola pikir sistem dijelaskan penulis dengan memberikan pemahaman tentang apa itu masalah, kemudian membagi menjadi jenjang penyelesaian dari penyelesaian berdasarkan event, itu merupakan penyelesaian dengan level yang terendah. Kemudian gabungan event dan jenjang yang tertinggi adalah pola pikir sistem, di mana dijelaskan penyelesaian masalah dengan pola pikir sistem. Ini merupakan penyelesaian masalah dengan mengeksplor menyeluruh suatu masalah dengan data-data perkembangan dari elemen secara time series dan komprehensif. Pada bab 2 ini juga dijelaskan ciri-ciri sistem dan struktur sistem, termasuk diberikan gambar contoh struktur sistem. Untuk apa? Tujuannya jelas, untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca. Bab ketiga, konsep berpikir dan berperilaku secara sistemik. Pada bab ini menjelaskan secara detail konsep dan berperilaku secara sistemik. Penulis menjelaskan bagaimana hubungan sistem dan lingkungan sebagai bentuk dari input, proses, dan output. Sistem hidup adalah sistem yang zero sum game. Tidak ada yang dirugikan atas interaksi antar elemen dalam sistem. Dijelaskan juga tentang kapasitas sistem yang memberikan gambaran sistem akan berjalan jika kita mengetahui kapasitasnya. Kinerja sistem juga diuraikan sebagai proses yang berjalan dalam sebuah metabolisme. Bahkan diberikan contoh konkret metabolisme suatu sistem. Pada bagian ini, saudara-saudara, juga dijelaskan bagian dari sistem, seperti apa itu inti sistem, lingkungan sistem, sampah sistem, termasuk juga konsep dasar proses interaksi dalam sistem. Jadi bab 3 ini merupakan inti dari pembahasan berpikir sistemik. Selain uraian tentang cara dan berperilaku sistemik, juga dijelaskan bagaimana kontrol, perencanaan, dan pengawasan sebagai konsep dasar proses interaksi dalam sistem. Juga dijelaskan pula dalam menjalankan sistem dibutuhkan faktor-faktor pengungkit dan faktor lainnya untuk bisa mempercepat jalannya suatu sistem. Juga diperlukan untuk mengidentifikasi faktor penghambat. Dua hal penting ini juga harus diketahui. Jadi ketika kita mengetahui faktor penghambat, maka kita dapat mengeliminir faktor penghambat tersebut dan kita dapat mengoptimasi faktor pengungkit sehingga sistem itu bisa bekerja secara optimal. Bab 4 tentang pengembangan sumber daya manusia berpikir dan berperilaku sistemik. Buku ini tidak hanya memberikan penjelasan mengenai berpikir sistemik, namun juga memberikan solusi bagaimana cara membangun sumber daya manusia yang bukan hanya berpikir sistemik, namun juga yang tidak kalah penting berperilaku sistemik. Pada bagian ini disampaikan contoh-contoh praktis logika berpikir secara kesisteman yang dapat diterapkan kepada level pendidikan, baik mulai pendidikan dasar, pendidikan anak, sampai pendidikan mahasiswa, termasuk juga dosen mengajar. Itu secara formal. Di luar jalur pendidikan formal juga dijelaskan bagaimana pengembangan berpikir secara sistemik di masyarakat. Selanjutnya pada bab kelima, beliau menjelaskan atau penulis menjelaskan dalam buku ini tentang pengembangan program S2 dengan konsep kesisteman. Pada bagian ini penulis menjelaskan dan menjabarkan bagaimana membangun dan mengembangkan program S2 yang berbasis pada konsep kesisteman merupakan sebagai lanjutan dari penjelasan pada bagian pengembangan sumber daya manusia pada bab sebelumnya. Jadi kesimpulan dari buku ini, 4 bab buku ini menjelaskan betapa luasnya pemakaian pola pikir sistem. Setiap masalah baik yang skala mikro, skala meso, dan makro dapat dianalisis dengan pendekatan kesisteman. Dan pendekatan kesisteman dapat diaplikasikan
pada segala bidang kehidupan. Buku ini juga mengajarkan pentingnya pemahaman pola pikir sistem pada setiap individu, mulai dari anak hingga dewasa. Pola pikir sistemik yang diajarkan sejak dini dapat membantu karakter kuat pada individu sehingga dapat melihat dan menganalisa setiap permasalahan secara holistik dan sistemik. Selanjutnya untuk penutup, buku ini sangat komprehensif menurut saya dalam menjelaskan pola pikir sistem dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, memberikan contoh-contoh aplikasi pola pikir sistem dalam kehidupan masyarakat. Dan yang menarik juga memberikan solusi dengan menjelaskan pengembangan sumber daya manusia yang berpikir dan perilaku sistemik. Dan yang terakhir, buku ini memberikan saran terhadap kondisi saat ini, agar masyarakat dan individu dapat berpikir secara sistemik, termasuk juga menyarankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dilakukan secara sistemik untuk ditinjau ulang, untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dengan tujuan apa? Tentunya meningkatkan efisiensi, meningkatkan kinerja, menciptakan harmoni dengan program dan kebijakan yang lain. Terakhir, menurut saya buku ini layak kita miliki jika kita cinta dengan bangsa ini. Karena kecintaan dengan bangsa ini adalah bagian dari cara kita merubah pola pikir. Pola pikir kita yang kemungkinan masih asistemik harus kita rubah menjadi sistemik. Sehingga segala aktivitas dan pemecahan masalah dapat diselesaikan secara komprehensif, holistik. Sehingga kemajuan bangsa dapat kita capai. Jadi sangat layak untuk kita memiliki buku ini agar kita bisa berpikir secara sistemik. Demikian resensi buku Pola Pikir Sistem dari saya, semoga bermanfaat buat saudara-saudara sekalian. Salam sehat. Assalamualaikum.